Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji dulu untuk tafsir Al-Jailani. Kita sampai di pertemuan ke-107, 25 Januari 2024, masuk surat Al-A'raf ayat 52. Semoga ngaji kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah, mendapatkan ridho oleh Allah, dan membuat kita sampai pada pelukan cintanya. Ala hadhin niyakul niyatin sholihah liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kita masuk ayat ke-52. Ini jilid kedua bukunya dan halaman 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Laqad arsalna nuhan ila qaumin faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballigh risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun.
wa kadzabuhu fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastoh. Fadhkuru fadhkurul 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 fadhkuru ala Allah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qala ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. In kunta minas shadiqin. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fangtadiru inni ma'akum minal muntadirin. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-51 Allah berfirman tentang orang-orang yang menjadikan agamanya itu bahan senda gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan di dunia, maka pada hari kiamat mereka akan dilupakan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan peringatan Allah. Maksudnya dilupakan itu apa ya? Sejak direken, nggak direken gimana? Nggak digubris gitu ya? Ya dihukum, habis nggak digubris itu. Nggak penting itu. Mereka akan mendapatkan hukumannya. Kemudian kenapa? Karena mereka juga melupakan hari perjumpaan itu dan mengingkari menentang ayat-ayat Allah. Maka di ayat 52 dilanjutkan, walaqad ji'nahum bikitabin, dan bagaimana mereka tidak kekal di neraka, sungguh kami telah benar-benar mendatangkan pada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Quran, penjelas semua keadaan dalam kedua kejadian, fasolna, yang telah kami jelaskan secara terperinci, yakni kami terangkan makna-maknanya dan kami jelaskan kandungan akidah dan hukum di dalamnya secara terperinci, ala ilmin, atas dasar pengetahuan abadi kami yang berkaitan dengan rinciannya, dan tak ada celah sama sekali dalam pengetahuan kami. Tidaklah kami jelaskan ini melainkan huda wa rohmah, sebagai petunjuk yang beri arahan dan bimbingan kepada mereka agar sampai pada ketauhidan, dan sebagai rahmat yang menyelamatkan mereka dari penjara tabiat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman dengan ketauhidan kami dan hakikatnya. Setelah mereka beriman dengannya, serta dengan berbagai keadaan kejadian pertama maupun kejadian kedua yang dikabarkan di dalamnya, hal yang dzuruna illa ta'wilah, tidaklah mereka menunggu, yakni tidaklah orang-orang mukmin itu menanti kecuali takwil, terlaksananya kebenaran Al-Quran yang ditakwilkan dan diberitakan olehnya. Illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wilahu yaqulul ladzina nasuhu, pada hari bukti kebenaran itu tiba, berkatalah orang-orang yang melupakannya dan mencampakkannya ke belakang punggung mereka, ming ya'ti
yauma ya'ti ta'wilahu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina. Mereka mencampakkan di belakang punggung mereka sebelum itu, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang seraya berpakaian bilhaq, berpakaian dengan kebenaran yang cocok dengan kenyataan, namun kami mendustakannya dengan sombong dan melampaui batas. Fahallana, maka adakah bagi kami hari ini min syufa'a fayasfa'u lana. Adakah bagi mereka ngaku iya kami telah mendustakan Rasul-Rasul sebelumnya. Karena itu apakah ada hari ini pemberi syafaat yang menyelamatkan kami dari penderitaan karena dosa yang kami perbuat. Au nuraddu, dan atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia dengan syafaat mereka? Fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan beramal tidak seperti perbuatan kami yang dahulu. Artinya kami akan memperbaiki diri. Tidak seperti dulu di mana kami penuh dengan kelalaian. Qad khasiral ladzina anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri sendiri dengan kekufuran, kesyirikan dan penyembahan selain Allah. Wa dhalla anhum, dan telah lenyaplah, hilang dan musnahlah dari mereka saat dibutuhkan makanu yaftarun, apa yang dahulu mereka ada-adakan. Bagaimana kamu tidak menyadari dan mengetahui, wahai orang-orang yang telah diciptakan dengan fitrah tauhid kepada zat yang bertajalli di seluruh ufuk dengan mandiri. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, mengadakan dan menampakkan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dari ketiadaan dengan bayangan sifat dan namanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari. Yaum mana hari, tapi di sini disebutkan dengan 6 masa. 6 waktu atau 6 tahapan. Untuk menunjukkan bahwa dia meliputi semua dari berbagai arah. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy, yakni di atas seluruh singgasana, segala mazhar, segala makhluk yang diadakan, dan segala penjuru dalam keadaan tersucikan secara mutlak dari arah persemayaman, keberdiaman, dan kebertempatan secara mutlak. Yughsil lailan nahar, dia menutupkan malam kepada siang, padahal siang yadlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Padahal siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya matahari, bulan dan bintang-bintang dengan masing-masing tunduk kepada perintahnya dan bergerak sesuai dengan perintah al-haq. Alah, ingatlah wahai bayangan yang akan binasa dan sirna bahwa lahul khalqu, bahwa hanya miliknya lah, yakni dalam genggaman kekuasaannya lah segala penciptaan, pengadaan dan penampakan. Wal amru tabarakallahu rabbul alamin, segala urusan dalam genggamannya lah segala penciptaan, pengadaan, penampakan, serta urusan pengaturan dan dan penindakan tanpa persekutuan dengan apapun. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dia Maha Agung dalam ketuhanannya untuk dapat diketahui oleh akal dan persepsi. Dan dia Maha Tinggi dalam wujud eksistensinya sebagai Tuhan dari kerjasama, persekutuan, penyetaran, penyerupa. Dia Maha Suci dari itu semua. Udu'u rabbakum, berdoalah wahai orang-orang diciptakan dengan fitrah tauhid kepada Tuhanmu yang Maha Esa dalam memelihara dan menciptakanmu, tadarru'au wa khufyah, dengan merendahkan diri, tadarru', tunduk menghamba, wa khufyah, dan suara yang lembut, lirih, takut, dan khusyuk dari lubuk hati, bukan dari ujung lidah semata tanpa rasa. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yakni bersuara keras dan merengek-rengek dalam doa,
karena ilmunya tentang keadaan mereka membuatnya tidak butuh pemberitahuan yang mereka sampaikan melalui permintaan mereka. Nah, sebenarnya nggak pakai dikasih tahu pun Tuhan udah ngerti apa ya tentang kebutuhan kita. Makanya doa itu sebenarnya bukan untuk memberitahu Tuhan tentang apa yang kita inginkan, tapi untuk menunjukkan penghambaan kita, kebutuhan kita padanya. Jadi hakikat doa Bapak Ibu itu tidak untuk menunjukkan ini loh ya Tuhan yang saya butuhkan. Nggak perlu dikasih tahu, Allah udah ngerti. Hakikat doa itu adalah untuk menunjukkan penghambaan kita, bahwa kita membutuhkan Dia. Tadarru'au wa khufyah, dengan rendah diri dan suara lembut. Ya, jadi yang sopan kalau berdoa. Wala tufsidu fil ard, dan hendaklah kamu jangan membuat kerusakan di bumi yang merupakan tempat kehidupan dan kematian. Ba'da islahiha, sesudah Dia Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Wadu'uhu khawfaw wa tama'a, serta berdoalah padanya jika kamu ingin berlindung dan munajat kepadanya dengan rasa takut, pada Allah dan penuh harap. Wa tama'a, akan dikabulkan. Yang takut ditolak atas kuasa dan pembalasannya, dan berharap diterima atas karunia dan kebaikannya. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah yang maha mengabulkan orang-orang yang terdesak dengan inayah dan kelembutannya, qoribun minal muhsinin, sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang menyembah Allah seakan-akan mereka melihatnya, berdiri di hadapannya dengan takut dan malu terhadap liputan kuasanya, keperkasaannya dan keagungannya, serta selalu berharap uluran anugerah dan karunia. Dan bagaimana rahmatnya tidak dekat dengan orang-orang yang beriman dan melakukan perbaikan, sedang dialah wa huwallazi yursilur riyaha, dialah yang meniupkan angin serta menghembuskannya, usrom baina yadai rahmati, sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya dan ruhnya. Hatta idza aqallat, hingga apabila angin itu telah membawa serta memuat dan menghimpun sejumlah uap air yang bertumpuk-tumpuk sebagai sahaban, sebagai awan tebal, thiqalan, mendung yang membawa kandungan air, suknahu, kami halau atas kelembutan kami, li baladim mayyitin, ke suatu daerah yang tandus, yang kering, untuk menghidupkan dan menghijaukannya. Fa'angzalna bihi, dan kami turunkan di sana, di daerah tandus itu, ma'a, hujan. Fa'akhrajna bihi min kulli tsamarat, yang dengan itu kami keluarkan dengan sebab hujan itu bermacam buah-buahan dengan berbagai jenis, warna dan rasa. Kadzalika, seperti itulah, yakni seperti kami mengeluarkan berbagai buah-buahan dari negeri yang tandus dengan sebab air ragawi, kami keluarkan dengan sebab air maknawi yang merupakan ilmu laduni dari tanah-tanah penerima yang telah siap, orang-orang yang telah mati dan terhalang oleh hijab kezaliman dan kebodohan yang menggunung, dengan mengirim hembusan nafas-nafas para nabi dan para wali yang diambil dari hembusan Sang Maha Pengasih sebagai pemberi kabar gembira dengan kasyaf dan musyahadah. Hingga saat itu telah terhimpun menjadi awan mendung syariah yang penuh dengan hikmah dan takwa. Kami kucurkan atas kedermawanan kami pada negeri-negeri jiwa yang tandus dan mati, lalu kami alirkan di dalamnya sungai-sungai ma'rifat dan hakikat yang tumbuh dalam hati para nabi dan para wali. Lalu kami munculkan berbagai buah keyakinan atas dasar ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kadzalika nukhrijul mauta, dan seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati dalam kejadian kedua. La'allakum tadakkarun. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
sehingga kamu mengetahui kemampuan kami atas semua kekuasaan dan kehendak kami. Wal baladu thayyibu, dan setelah kami kucurkan air kemuliaan pada tanah yang tandus, tanah yang baik untuk tanaman dan lembut serta mudah dirawat, yahruju nabatuhu biidzni rabbih, maka tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dengan taufik dan pemeliharaannya yang baik sesuai dengan kesiapan fitrahnya. Walladzi khabutha, sedangkan negeri yang tidak subur tanahnya karena tanahnya tidak bagus, tandus dan bergaram, apabila tanah tersebut digunakan untuk menanam tanaman, maka walladzi khabutha la yahruju, maka tanamannya tidak tumbuh. Dan setelah dikucurkan air yang baik di atasnya, maka masih saja tidak tumbuh dengan subur. Illa nakida, melainkan hanya tumbuh merana, sedikit dan tidak bermanfaat, bahkan berbahaya seperti jiwa-jiwa yang terjerumus dalam kelalaian dan kesesatan. Sehingga air hikmah dan makrifat yang mengalir dari lisan para Rasul tidak berbekas sedikit pun, karena buruknya tanah hingga air kurang dapat meresap ke dalamnya. Kadzalika nusarriful ayati, demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami yang menunjukkan keesaan kami dalam kekuasaan kerajaan kami. Liqaumi yaskurun, bagi kaum yang bersyukur dan berpikir tentang nikmat-nikmat kami serta mengambil pelajaran hingga mereka tenggelam dalam menelaah keindahan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesiapan dan penerimaan dengan mengisahkan umat-umat yang telah binasa dengan kematian dalam keadaan membangkang dan bodoh karena buruknya tanah mereka. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumi, sungguh kami telah benar-benar mengutus Rasul kami yaitu Nuh kepada kaumnya. Namun mereka memilih berpaling dan melenceng dari jalan kebenaran dan hanya menuruti hawa nafsu yang batil dan pandangan-pandangan yang rusak. Faqala ya qaumi ibudullah. Lalu Nuh berkata pada mereka sebagai nasihat yang lahir dari belas kasihnya, ya qaumi, wahai kaumku yang tenggelam dalam kelalaian, ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah yang Maha Esa dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan haknya untuk disembah. Ketahuilah bahwa malakum min ilahin ghairuh. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu yang patut disembah selain Dia. Dia yang dapat menyelamatkanmu dari siksanya. Dan jika tidak menyembah dan mengesahkannya, ini akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku, setelah aku diberi wahyu dari sisinya ini untuk membimbing dan menyadarkan kamu untuk mengesahkannya, aku takut kamu akan ditimpa adab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, yaitu hari angin topan dalam kejadian pertama dan hari kiamat dalam kejadian kedua. Dan setelah mereka mendengar perkataan Nabi Nuh itu, qalal mala'u min qaumih, maka para pemuka-pemuka kalangan terhormat dari kaumnya berkata, wahai Nuh, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata dan terlihat jelas. Engkau memerintahkan kami untuk meninggalkan menyembah tuhan-tuhan yang terselidiki dan engkau menyuruh kami untuk menyembah satu Tuhan yang diasumsikan dan kau ada-adakan dari dirimu sendiri. Lalu Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Atas dasar belas kasih seorang nabi pada umatnya, Nabi Nuh memperingatkan mereka lagi. Wahai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, seperti yang kamu angankan karena ketidaktahuanmu. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tetapi aku ini adalah utusan pemberi petunjuk yang diutus oleh Tuhan semesta alam.
yang telah menciptakan dan memeliharamu dengan berbagai perlindungan, agar kamu mengakuinya sebagai Tuhan dan mengukuhkan keesaannya. Aku datang padamu untuk uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum. Aku sampaikan padamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat padamu dengan ayat-ayatnya supaya kamu beruntung dengan menggapai pahala besar dan kedudukan tinggi di sisinya melalui petunjuk dan bimbinganku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku ini dan janganlah menganggapku lemah dan menyematkan kebodohan pada diriku. Sesungguhnya aku ini tahu dari Allah dengan taufik wahyu dan tarikan dari sisinya. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui darinya. Apakah kamu mendustakanku dan mengingkariku? Awa ajibtum an ja'akum dzikra, dan apakah kamu heran dan tidak percaya bahwa telah datang padamu peringatan serta nasihat untuk membimbingmu mir rabbikum, dari Tuhanmu, ala rajulim minkum liyungzirakum, dari Tuhanmu dengan perantaraan lisan seorang laki-laki dari kalanganmu, yaitu seorang nabi, agar dia memberi peringatan padamu terhadap kekufuran, kemaksiatan, serta keburukan keduanya. Wala, wala Walidattaku, dan mudah-mudahan kamu bertakwa terhadap segala hal yang diharamkan Allah melalui peringatan dan ancamannya. Wala'allakum turhamun, dan supaya kamu mendapat rahmat dengan sebab menegakkan berbagai perintahnya serta meninggalkan berbagai larangannya dengan penuh perhatian dan pengutamaan. Fakadzabuhu, maka umat Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh serta mereka menganggapnya lemah dan sesat, lalu kami balas mereka dan kami timpakan pada mereka topan. Fa anjainahu walladzina, maka kami selamatkan dia Nabi Nuh dan orang-orang mukmin ma'ahu, yang bersamanya, saat mereka tengah berada fil fulki wa aghraqnahu alladzina kadzabu bi ayatina, saat mereka tengah berada dalam bahtera, diselamatkan di dalam bahtera Nabi Nuh, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang kami turunkan kepada Rasul kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Amin. Aminnya pakai ain ya. Mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Tidak dapat melihat kebesaran ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaannya, karena hati mereka buta, rusak, serta terjerumus dalam kelalaian dan kesesatan. Wa ila adin akhahum huda, dan kami juga telah mengutus kepada kaum Ad ketika mereka keluar dari persaudaraan seiman dan ikatan ketakwaan, yaitu kami utus saudara mereka Nabi Hud, Huda. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata saudara untuk menunjukkan kesempurnaan limpahan limpahan kasih sayang. Qala, Nabi Hud itu berkata dengan menyeru mereka dan menyandarkan penyebutan mereka dengan dirinya agar mereka menerima perkataannya dan menaati apa yang dibawakannya dari Tuhannya. Ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Seruannya sama dengan Nabi Nuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah menampakkan dan mengadakanmu dari ketiadaan serta memeliharamu dengan berbagai kelembutan dan anugerahnya. Yakinilah bahwa sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan pencipta dan pemelihara selain Dia. Hendaklah kamu menyembahnya dengan keimanan kepadanya dan mengamalkan risalah yang dibawa oleh para nabi dari sisinya, sehingga kamu dapat menggapai tauhid yang kokoh. Apakah kamu hendak mengingkari keesaan al-haq dan menyembah tuhan-tuhan lain yang batil? Afala tattaqun, maka mengapa kamu nggak mau bertakwa padanya, menjaga diri dari penindakan dan hukumannya?
Setelah mendengar dari Nabi Hud itu apa yang mereka dengar, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih, lagi-lagi para pemuka kaum kafir dan para teman-teman mereka berkata, sebagian pemuka kaumnya ada yang beriman padanya seperti Mutsrid dan Sa'ad, inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal dalam pengakuanmu untuk membimbing serta menyempurnakan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami menganggapmu dalam pengakuanmu mengemban risalah kenabian termasuk orang yang berdusta. Tapi Nabi Nuh, Nabi Hud ini dibully sama kaumnya, dibilang tidak berakal dan pendusta. Walau ada sebagian yang beriman ya. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, jangan menganggapku kurang akal. Kenapa? Karena tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku adalah utusan yang diutus untuk memberi petunjuk padamu dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu berupa risalah, berupa rasulan, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Jadi kalau amin pakai alif itu terpercaya, tapi kalau amin pakai ain itu buta. Kalau ini aku adalah penasihatmu yang terpercaya. Nasihun amin, pemberi nasihat yang terpercaya. Hendaklah kamu menuruti nasihatku dan menyifati diri dengan apa yang kunasihati padamu, dengan ilham dan wahyu Allah, supaya kamu menjadi golongan orang-orang mukmin. Au ajibtum, dan apakah kamu mengingkari dan mendustakan perkara yang aku emban, bahwa aku dapat memberi petunjuk dan heran dengan kondisimu yang terjerumus dalam perbuatan melampaui batas dan kesesatan dari kebenaran. Anja'akum, bahwa telah datang padamu untuk memperbaikimu, zikrum mir rabbikum, peringatan dari Tuhanmu, nasihat ala rajulim minkum liyungzirakum, yang dibawa oleh seorang laki-laki, Nabi Hud itu, di antara kamu untuk memberi peringatan padamu terhadap sesuatu yang sesat dan menjerumuskanmu. Wadhkuru, dan janganlah kamu acuhkan hal-hal yang semisal ini dari Allah, dan janganlah kamu mengingkarinya. Namun ingatlah olehmu berbagai nikmatnya atasmu, irja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh, pada waktu Allah menjadikanmu sebagai pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya Nabi Nuh dan mewarisi tanah, rumah, serta harta benda mereka. Wazadakum, dan Tuhan telah melebihkannya dengan sebab itu fil khalqi bastoh, kekuatan tubuh dan perawakanmu yang kekar, yang bagus, jadi lebih unggul dan mendominasi. Fadhkuru, maka ingatlah wahai orang-orang yang berkelimang dengan nikmat Allah. Fadhkuru ala Allah, nikmat-nikmat Allah yang melimpah padamu, dan bersyukurlah karenanya, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung, mendapat keberuntungan dari sisinya dengan kemuliaan sikap ridho dan berserah diri. Jadi Nabi Hud ini datang setelah Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Adam ya cuman sedikit orangnya. Begitu Nabi Nuh udah banyak, tapi kebanyakan ingkar sama Allah. Lalu kemudian di Nabi Nuh membangun bahtera, yang ikut sama beliau kira-kira cuma 80 orang, anaknya pun nggak mau ikut, yang lainnya tenggelam. Jadi yang udah udah satu perahu ini beriman semua sudah 80 orang ini. Sisa 80 orang. Lalu ini mungkin setelah itu Nabi Nuh wafat, orang-orang ini juga telah melahirkan anak cucunya, mulai berkembang biak lagi, mulai lagi nih ada banyak nggak beriman lagi, nakal-nakal lagi. Kaumnya Nabi Hud ini orangnya kekar-kekar, badannya six pack gitu kali ya. Jadi kuat-kuat orangnya. Jadi akhirnya kegeeran, kepedean, sombong. Diperingatkan lagi, datang lagi Rasul berikutnya Nabi Hud. Gitu aja, beriman, kemudian
beranak pinak, mulai lagi ada yang nakal, datang lagi Rasul, gitu terus sampai. Tatkala Nabi Hud telah berupaya maksimal dalam menasihati dan membimbing mereka, tetap berusaha keras dan dengan dalam menjalankan risalah dan tabligh, qalu aji tanah. Mereka berkata sebagai jawaban untuknya lantaran begitu keras dan menentangnya mereka, apakah kamu datang pada kami, wahai pembohong yang bodoh, lina'budallah, agar kami menyembah Allah, yang kau katakan bahwa dia wahdahu, dia esa, sendiri sendiri tanpa sekutu baginya, dan tidak ada Tuhan selain dia. Wa na wa wa dha- wa wa nadharo ma kana ya'budu abauna, serta meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu tuhan-tuhan sembahan mereka. Jadi memang ini bergenerasi-generasi apa Ibu ya. Generasi pertamanya Nabi Adam baik, kemudian ada Kobil yang nakal. Ya sudah, kemudian beranak pinak banyak, Nabi Nabi Nuh kebanyakan kafir, tinggal 80 orang yang mau beriman naik perahu, yang kafir mati semua, tinggal barang beriman. Sekarang beriman ini beranak pinak lagi, punya anak cucu, anak cucu, mulai nakal lagi, mulai nyembah berhala lagi, syirik lagi, sampai kemudian diwariskan kesirikannya ke anak cucunya, datanglah Nabi Hud. Jadi ini bergenerasi generasi ya, nggak langsung gitu ya. Datang Nabi Hud, Nabi Hud memperingatkan, mereka ngomong lagi, kami ini menyembah seperti sesembahan orang tua kami gitu. Fa'tina bima ta'iduna, malah nantang mereka ini. Jika engkau mau, maka datangkanlah saja apa yang kamu ancamkan pada kami. Datangkan azab dan penderitaan yang kamu beritakan itu. Sudah. In kunta minas shodiqin, jika memang kamu orang yang benar dalam pernyataanmu. Ditantang demikian Bapak Ibu. Kemudian ketika Nabi Hud telah sudah nggak ada harapan lagi untuk dapat hidayah, dan kaumnya memang seperti itu ya, susah lagi diharapkan untuk dapat hidayah, maka Nabi Hud berkata, qala qad waqa'a, sungguh sudah pasti, yakni sudah menjadi ketentuan, alaikum mir rabbikum rijzum wa ghadab, kamu akan ditimpa azab yang berat yang kau takuti, dan kemarahan dari Tuhanmu yang turun dari sisinya dan mencerabutmu dengan seketika. Atujadilunani, apakah kamu hendak berbantahan denganku, wahai orang-orang dimurkai Allah, fi asma'i, tentang nama-namanya, dari apa samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kamu dan nenek moyangmu namakan dari dirimu sendiri sebagai Tuhan yang kau sembah seperti Allah. Manazzalallahu biha min sultan, padahal Allah sekali-sekali tidak menurunkan hujah untuk itu, maupun bukti yang dapat kau tunjukkan bahwa berhala-berhala itu lemah, dusta, dan batil. Itu patut disembah, namun setelah kebenaran jelas dan kamu tidak juga menerima, wahai orang-orang yang berlebihan, fantadhiru, maka tunggulah turunnya adab itu, inni ma'akum minal muntadhirin, sesungguhnya aku pun juga termasuk orang yang menunggu itu bersamamu. Diriwayatkan bahwa mereka dahulu menyembah berhala, saat Allah mengutus Hud pada mereka, mereka malah mendustakan dan bersikukuh bahwa apa yang diinginkan Hud adalah kesombongan dan pembangkangan terhadap berhala-berhala batil mereka. Lalu Allah menahan hujan selama 3 tahun sehingga mereka menderita. Dalam adat mereka, jika turun bencana maka pergi ke Baitul Haram, Ka'bah, untuk bertakarrub dan meminta pertolongan pada Allah. Mereka menyiapkan Kil bin Ans dan Mursid bin Sa'ad dengan 70 orang lainnya sebagai utusan ke sana. Di Mekah pada saat itu terdapat para pembesar seperti putra-putra Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh, dan pemimpin mereka adalah Muawiyah bin Bakr. Ketika mereka datang kepadanya di sebagian luar Mekah, mereka diterima dan dijamu serta tinggal di sana selama sebulan. Lalu mereka bermaksud menuju Baitul Haram untuk berdoa. Mursid berkata, demi Allah, kaum kita tidak akan dianugerahi hujan dengan doamu. Namun jika kamu menaati nabimu dan bertobat pada Allah, niscaya akan turun hujan kepadamu.
Orang-orang yang mengikuti pecahan itu berkata kepada Muawiyah, Tuhan mursid untuk tidak menyertai perjalanan bersama kami ke Mekah. Tahan, tahan mursid untuk tidak menyertai kita ke Mekah. Dia telah mengikuti agama Hud dan meninggalkan agama kita. Mereka pun menahannya, kemudian mereka masuki Mekah. Hil lalu berkata, Duhai Allah, turunkanlah hujan yang pernah kau turunkan. Lalu Allah mengirim 3 gulungan awan, awan putih, merah, dan hitam. Kemudian seseorang berseru, saya memandang ke langit, pilihlah olehmu dari awan-awan itu, wahai Kil, untuk dirimu dan kaummu. Kil berkata, aku memilih hitam karena lebih banyak airnya. Awan itu pun bergerak menuju kaum Ad dari arah lembah Mugis. Mereka bergembira dengan kedatangannya dan tak sabar menanti kucurannya. Mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan pada kami. Namun itulah yang kau minta untuk segera datang, yaitu angin yang mengandung siksaan pedih. Angin kencang pun berembus membinasakan mereka. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin, maka kami selamatkan Nabi Hud serta orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat besar yang turun minna dari kami karena keimanan dan ketundungan mereka. Wa qatta'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan mengenyahkan mereka. Wa makanu mu'minin, dan mereka memang bukan orang-orang yang beriman dengan nabi dan kitab kami, dan iman memang bukan tabiat mereka. Wa ila thamuda akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Setelah Nabi Nuh dan Nabi Hud, sekarang Nabi Soleh nih. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang padamu bukti yang nyata, mukjizat nyata yang menunjukkan kebenaran perkataanku yang turun dari Tuhanmu, yaitu unta betina ini yang Allah munculkan menjadi tanda bagimu untuk menunjukkan kebenaran perkataanku. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah di mana ia mau, dan hendaknya janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Sehingga jika kamu menyakitinya, kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Hendaklah kamu menjaganya supaya kamu tidak ditimpa azab. Itu sekarang Nabi Soleh, Bapak Ibu ya. Kita sekarang tuntaskan menjelang subuh ya. Sekalian menjelang subuh. Wadhkuru, dan ingatlah olehmu, irja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard. Dan ingatlah olehmu, wahai orang-orang yang bersenang-senang nikmat-nikmat Allah padamu, terutama ketika Allah menjadikanmu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi, yakni Dia mengokohkanmu, memberimu tempat tinggal, dan memperbanyak jumlahmu di bumi tempat mereka berada. Ketika tattakhiduna min suhuliha, kamu buat dari tanah-tanahnya yang datar batu bata putih dan merah, dan kamu bangun kusuro, istana-istana yang tinggi yang kamu tinggal di sana dengan bermewah-mewahan. Batan hituna, dan kamu pahat, kamu pecahkan dengan berbagai peralatan. Batan hitunal jibala buyuta, kamu pecahkan gunung-gunung yang cadas untuk jadikan rumah-rumah demi menjaga harta bendamu. Fadguru fadguru fad, fadguru ala Allahi, maka ingatlah ketika nikmat-nikmat Allah yang datang beruntun padamu, bersyukurlah agar Dia menambahkannya padamu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan
Janganlah kamu merajalela berada di muka bumi dengan membuat kerusakan, dengan tertipu oleh harta, anak, dan perhiasan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru, setelah mereka mendengar darinya apa yang mereka dengar, berkatalah para pemuka yang menyombongkan diri, yang enggan mengimani dan mengikutinya, min qaumihi ladzina istud'ifu. Mereka berkatalah para pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya kepada orang yang dianggap lemah dan hina. Liman amana minhum, yang telah beriman di antara mereka untuk mengolok-olok mereka. Ata'lamuna, tahukah kamu, yakinlah kamu, wahai orang-orang bodoh yang beriman padanya, anna soliham mursalum mir rabbih, bahwa Nabi Soleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya yang dia klaim sebagai Esa dalam uluhiyah dan rububiyah. Qalu, mereka orang-orang yang terus beriman karena kejernihan kebersihan tabiat dan akidah mereka dengan tegas dan meyakinkan menjawab, inna bima ursila bihi, sesungguhnya kami kepada apa yang soleh utus itu, yakni dengan semua yang soleh diutus itu untuk menyampaikannya dari sisi Tuhannya, mukminun, adalah kami orang yang beriman terhadap Nabi Soleh. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata dengan membangkang dan congkak, sesungguhnya kami kepada apa yang kamu imani itu dengan mengikuti Soleh itu adalah orang yang tidak percaya. Kami ingkar dan mendustakan Nabi Soleh. Saat mereka kufur dan mendustakan terus-menerus, fa'aqorunna kota. Kemudian mereka sembelih unta betina itu untuk nantang, yang merupakan tanda kebesaran titipan Allah kepada mereka setelah dipesannya agar tidak disakiti, mereka malah menyembelih dengan cara yang melampaui batas. Fa'atau an amri rabbihim, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, lagi sombong. Wa qalu, mereka berkata pada nabinya dengan angkuh dan sikap mengolok-olok, ya solihu, ya solihu, ya solihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Nabi Soleh, yang pembohong yang kerap mengada-ada, datangkanlah apa yang kau ancamkan pada kami, yakni azab dari Allah jika memang betul engkau termasuk orang yang diutus oleh Allah. Nantang mereka ini. Ketika mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan dan mengatakan apa yang sudah mereka katakan, berhala mereka atas apa yang telah diancamkan. Fa'akhodatshumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan mereka menjadi tubuh-tubuh yang kaku dan tak bernyawa hingga tak seorang pun yang bergerak. Na'udzubillah min dalik. Diriwayatkan bahwa kaum Ad hidup sejahtera di perkampungan mereka, dan Allah SWT memperbanyak jumlah mereka dan memanjangkan umur mereka. Kehidupan sejahtera itu membuat mereka berangan panjang, yakni memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat penyimpanan harta benda mereka. Mereka juga membangun istana megah di dataran rendah. Mereka hidup makmur dan lapang, lalu mereka melakukan berbagai kerusakan di bumi dan berbuat melampaui batas dengan menyembah berhala. Lalu Allah mengutus Nabi Soleh, orang yang paling dihormati di antara mereka. Ia menyeru mereka untuk beriman dan bertauhid. Mereka meminta padanya satu tanda. Soleh berkata, tanda seperti apa yang kamu inginkan? Mereka berkata, pergilah bersama kami ke perayaan kami, lalu berdoalah engkau pada Tuhanmu, dan kami berdoa pada Tuhan kami, barang siapa doanya dikabulkan, maka ia diikuti. Soleh pun pergi bersama mereka, mereka berdoa pada berhala sembahan mereka, namun tak terkabul. Kemudian salah seorang pemuka mereka, Jundu bin Amr, menunjuk ke sebuah batu tersendiri yang disebut Al-Kasibah. Ia berkata pada Soleh, keluarkanlah dari batu itu seekor unta betina yang gemuk, berisi, dan berbulu. Jika ia ada, kami percaya dan beriman padamu. Nabi Soleh lalu menegaskan kembali janji mereka bahwa jika unta itu ada, mereka beriman. Mereka pun berjanji. Nabi Soleh pun melakukan sholat dan berdoa pada Tuhannya. Batu itu berguncang dan seperti wanita hamil yang tengah bersalin mengeluarkan janin.
Lalu keluarlah unta betina bunting berisi dan berbulu kecoklatan sebagaimana mereka inginkan, dan mereka menyaksikannya. Unta itu melahirkan anak yang sama besarnya seperti induknya. Junjungan dan sekelompok kaumnya beriman, tetapi sisanya tidak. Seperti Dawar bin Amr al-Khabbab, si pemilik berhala, dan Robab bin Simhir, sang dukun. Unta itu tinggal di sana bersama anaknya, mencari makan di pepohonan dan mendatangi sumber air dalam sedang waktu yang lama, tidak sering. Tidaklah ia mengangkat kepala dari sumur sehingga ia telah meminum seluruh air di dalamnya. Kemudian ia berdiam dan penduduk memeras susunya sepuas mereka hingga kendi-kendi mereka penuh dan mereka dapat menyimpannya. Pada musim panas, unta itu berkeliaran di ujung lembah dan hewan ternak lain berlarian menghindarinya. Pada musim dingin, ia datang di tengah lembah dan hewan lain berlarian pindah ke ujung lembah. Hal itu membuat mereka jengkel dan hendak membunuhnya. Ummu Ghanam memprovokasi mereka untuk membunuhnya, dan Bintul Mukhtar mempercayainya, lalu mereka pun menyembelih dan bagi-bagikan daging unta itu. Anak unta itu mendaki gunung, namanya Koroh. Ia meringik keras 3 kali, lalu Soleh berkata, cari tahu sebabnya dengan jelas, agar azab tidak menimpamu. Namun mereka tidak mampu melakukannya, batu karang itu terbuka dan anak unta itu memasukinya. Soleh berkata, wajah kamu akan menjadi kuning pada esok hari, dan lusa menjadi merah, serta menghitam pada hari ketiga, lalu azab akan menimpamu. Ketika mereka menyadari tanda-tanda itu telah muncul, mereka ingin membunuhnya, tetapi Allah menyelamatkannya di bumi Palestina. Jadi itu kisah tentang Nabi Soleh ya. Pada siang hari keempat mereka menutup diri dengan tikar kulit, lalu terdengar suara keras menggelegar di langit, hati mereka pun menciut dan binasalah mereka. Fatalaqqa fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Soleh meninggalkan dan berpaling dari mereka setelah tampak tanda-tanda azab dan pembalasan Allah. Saya berkata dengan putus asa dan sedih ketika menjauh dari mereka. Wahai kaumku, kamu ini memang keterlaluan berpaling dari kebenaran. Sesungguhnya aku telah menyampaikan padamu risalah Tuhanku, serta menguras seluruh kekuatanku untuk memberi petunjuk padamu. Dan aku telah memberi nasihat padamu atas dasar belas kasihku padamu, agar kamu tidak tertimpa azab yang telah dijanjikan. Tetapi kamu yang sombong, keras kepala, dan membangkang, tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Maka jadilah kamu sekarang tertimpa siksa yang aku takutkan akibat perbuatanmu sendiri, tidak menaati apa yang diperintahkan padamu. Dan berikutnya adalah kisah Nabi Lut. Kita bahas besok, Bapak Ibu, insya Allah. Ya Allah, kisah Nabi-Nabi ini, Bapak Ibu, dikisahkan oleh Allah agar kita tidak mengulangi. Dari mulai Nabi Adam, baik, ya Nabi Adam kepleset ke bumi ya, karena melanggar perintah Allah. Tapi kemudian tobat, diterima sama Allah. Kemudian ada anaknya Kobil, membunuh saudaranya sendiri gara-gara perempuan. Kemudian ya sudah, beranak pinak, berkembang biak, jadilah umat Nabi Nuh. Banyak yang ingkar lagi, kafir lagi. Nabi Nuh memperingatkan 950 tahun, hampir 1000 tahun, cuma 880 orang naik bahtera. Sudah, yang kafir mati semua, tinggal yang beriman semua tuh satu bahtera. Lalu berkembang biak lagi, mulai muncul lagi orang-orang kafir baru. Dari orang-orang beriman tadi itu, turunannya ada lagi orang kafir lagi. Lumayan banyak. Turun Nabi Hud. Nabi Hud juga begitu. Berdakwah pada mereka cuma sedikit yang mau iman. Lalu dihabisin semua yang kafir, tinggal orang beriman semua kan ini. Umatnya Nabi Hud. Lalu mengbiak lagi, ada lagi yang kafir lagi. Turun Nabi Soleh. Pada saat Nabi Soleh itu udah makmur, udah hidup nyaman lah umatnya, malah nantang-nantang. Ya. Nabi Soleh, Nabi Lut sekarang ini. Nabi Lut kita bahas besok insya Allah, Bapak Ibu. Kita ngaji agak lama hari ini, Bapak Ibu. Saya sambil nunggu subuh soalnya. Udah hampir 1 jam kita ngajinya. Terima kasih. Semoga kita, Bapak Ibu, dikaruniai iman yang istiqomah hingga selamat semua sampai dalam pelukan cintanya Allah.
Semoga Bapak Ibu ya. Kita sampai ayat 79, besok kita bahas ayat ke-80. Sadaqallahul adzim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.